Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita punya satu reel yang hampir full di frame ini kamera Gundala dari Swan. Ini satu reel yang kemarin kita bahas, itu Alight yang kecil, dan ini yang versi besar atau babon ya, 8000 PG Swan Gundala. Saya nggak tahu banyak tentang reel ini, tapi ketika saya coba cari-cari untuk harga jual dan lain sebagainya, ini ada di sekitar 285.000 dan memiliki dua pilihan warna ya. Ada warna gold juga warna red, atau bisa dibilang ini merah ya. Saya intip ini merah ya. Dan untuk Swan Gundala ini saya coba lihat dulu spesifikasinya buat teman-teman, siapa tahu ada yang membutuhkan, karena saya nggak tahu video ini akan kesebar kemana. Jelas ini ukuran 8000 PG ya, power gear. Dia anti reverse, durable graphite body rotor, super strong drive gear, anti twist line roller, aluminium cut handle, elegan CNC aluminium spool, comfort soft rubber knob. Dengan ukuran 8000 memiliki 71 ball bearing dan rasio 4.9. Untuk line capacity-nya 04280, ini cukup banyak sekali bisa dibilang. 05230, 06180. Memiliki berat di 597 dan maksimum drag di 15 kilo. Di sini ada anti reverse system dan 71 ball bearing. Itu aja yang ada di boxnya, dan to the point aja langsung kita buka ke unitnya. Swan Gundala ukuran 8000 PG. Kalau saya analisa reel-reel seperti ini bakal kepake buat temen-temen mungkin yang suka main patin liar yang besar-besar, atau yang suka main di pantai dengan joran-joran panjangnya, dengan teknik layangan atau drone, atau yang suka main di tebing dengan harga 200 sampai 300 ribuan. Ya, ini bisa jadi solusi kebutuhan memancing kita tanpa mengeluarkan budget yang banyak ya. Nah, untuk penampilannya seperti ini. Swan Gundala, dia memiliki tebal-tebal ya body rotornya. Body dan rotor grafit, spool aluminium, dan juga handle aluminium. Nah, untuk visualnya kayak gini. Saya coba balik dulu karena handlenya agak ganggu tadi, ganjel. Ini untuk Swan Gundala. Oke, mantap ya. Tebel-tebel untuk bodinya. Cukup tebel, bagian reel seat juga tebel. Saran saya, kalau teman-teman pakai reel ini, cari reel seat yang modelnya DPS lah ya. DPS atau apa gitu. Ya pokoknya reel seat yang ukuran besar yang 20 mm misalkan, itu bakal recommended ya. Contohnya di joran-joran panjang, joran-joran pasiran umumnya itu ada sih. Tadi menggunakan soft rubber knob, ini enak banget dan gede ya. Jadi seperti genggaman mantan. Seperti genggaman mantan, nyaman gitu ya maksudnya ya. Ini nyaman. Lalu untuk handle pasti menggunakan aluminium, spool juga sudah menggunakan aluminium. Untuk rasio di sini 4.9 berbanding 1. Masih ada switch anti reverse tapi sudah one way clutch tanpa jeda. Oke, untuk penampilan view-nya seperti ini ya. Semoga teman-teman bisa melihat dengan jelas untuk Swan Gundala. Semoga ada yang terbantu oleh review ini, barangkali mudah-mudahan bisa menemui penonton yang tepat sasaran yang membutuhkan reel ukuran besar. Maaf, ternyata belum timbangannya ya, belum siap. Untuk beratnya ada di 597 di dusnya. Di sini 553. Lebih ringan 40 gram ya, kurang lebih ya. 40 gram lebih ringan dibanding di dusnya. Dan mungkin kalau di sini saya siapin salah satu bukan kompetitor, tapi salah satu reel yang udah pernah saya review juga. Di sini ada Burning Shark 7000 ya. Burning Shark 7000. Saya rasa secara visual ini lebih kayak reel normal karena memang bukan fitur tidak ada fitur bed runner. Kalau di sini Burning Shark dia karena ada fitur bed runner. Tapi kalau untuk daya tampung tali, jelas Swan Gundala ini lebih banyak ya. Dia memiliki spool yang lebih lebar dan punya apa ya, rata ya, rata gitu. Kalau ini kan gede ke kecil gitu ya, mengerucut. Kalau ini rata, lebih lebar dari jaraknya dan cukup dalam ya semuanya ya. Daya tampung talinya juga jelas di situ ada di 040 dengan maksimumnya di 280 meter. Tapi mohon maaf, saya kayaknya nggak bisa untuk
melakukan pengukuran tali karena cukup panjang. Jadi kita langsung aja bongkar ke reelnya seperti apa nih di harga 200 sampai 300 ribuan dari Swan Gundala. Untuk handle belum power handle karena dia masih berputar, jadi dia masih screw in handle cap. Bukan screw in power handle ya, screw in handle cap. Dan umumnya waktu saya main ke toko-toko pancing itu reel-reel ukuran besar gini rata-rata memang belum power handle sih ya. Seperti ini, tapi untuk asnya besar sekali ya. Wah, jos gandos ini top markotop. Terus di bagian handle ini apa bisa dibuka atau enggak saya nggak tahu. Oke, sudah saya buka namun tidak terdapat baut di dalamnya, jadi ini tidak bisa diganti ya, tidak bisa diganti, tidak ada baut di sini. Oke, handlenya kita lepas aja, simpan sini. Lalu kita ke bagian mana lagi ya? Di sini tidak ada emblem SW ya, tidak ada emblem SW. Saya terangin dulu cahayanya, semoga bisa lebih jelas. Oke, di bagian drag knob ini juga tidak ada rubber seal, ya seperti ini. Nah ini untuk di bagian spoolnya. Dari cetakannya ini berarti menggunakan advanced clicker system ya. Nah untuk safety clipnya yang saya bilang tadi bahannya kuningan atau bisa dibilang metal ya. Jadi nggak gampang pecah. Terus di bagian key washernya ini ada 3 key washer yang cukup besar. Dan untuk key washernya ini nggak bulat ya. Oh iya, berarti karena main shaftnya seperti ini bentuknya. Nah ini bisa dibilang kayak setengah lingkaran apa 3/4 lingkaran ya. Karena disebut setengah juga kelebihan, disebut 3/4. Bukan seperti itu maksud 3/4 lingkarannya, tapi ya inilah. Untuk bahan dari key washernya, oke, kalau pakai obeng yang lemah dia nggak bereaksi. Saya coba, pakai magnet lemah nggak bereaksi. Saya coba pakai magnet yang kuat, cukup bereaksi, tapi ini kayaknya sih cukup tangguh ya karena memiliki apa ya, lebih mengkilap. Tapi dia masih kencang ke N52. Seperti itu untuk di bagian key washernya. Lanjut, wah ini framenya nggak muat ya, reelnya besar sih. Nah seperti ini. Mohon maaf kalau berantakan, tapi kita susun sedikit deh biar nggak terlalu berantakan. Nah, Anda di sini, ini di sini, spool di sana. Di sini sudah menggunakan advanced clicker system. Ada satu spacer penahan, dan ini untuk advanced clickernya. Ada satu spacer juga di belakangnya. Nah, lalu untuk shaftnya dia besar. Oke, shaftnya masih bereaksi kuat. Sama magnet ya, masih bereaksi, masih ngikut karena memang bukan desain untuk saltwater bisa dibilang. Namun dari analisa saya reel-reel sebesar ini malah banyaknya turun ke arah laut sih ya, banyak turun ke arah lautan. Dan ini kuncinya besar ya. Saya coba pakai tang ini, apakah dia mau dapat? Ternyata saya tidak ada kunci yang sebesar ini. Saya ambil tang dulu sebentar. Oke, saya nggak punya kunci besar ternyata. Jadi kita pakai tang, tapi saya lapisin tisu aja supaya tidak bisa. Mau nggak ya? Mau ya, alhamdulillah. Supaya tidak rusak gitu. Tidak ada lecet yang berlebih. Oke, ini untuk murnya kayaknya mur ukuran 14 ya. Ukuran 14. Lalu untuk rotornya dan sini keras banget ya. Untuk rotornya ini menurut saya keras banget sih. Ya. Berbahan grafit. Ini untuk docking-dockingnya. Docking ke arah. Ini biasanya di reel yang bukan one way ya, kalau untuk ada reel yang gini. Jadi untuk cetakan yang seperti ini, yang saya tahu yang reelnya masih cetok-cetok lah bisa dibilang, belum one way. Tapi ini
masih dipakai di sini. Mungkin basisnya dulu pakai basis yang belum one way clutch ya, belum menggunakan one way clutch system. Untuk line rollernya seperti ini, bell armnya cakep ya. Masuk kategori slim sih kalau untuk reel ukuran 8000. Kalau di reel biasa ini masuk ke thick bell arm ya. Untuk kemarin ada yang komen, "Bang, itu bukan baut, Bang, itu skrup." Iya betul. Cuma saya selalu nyebutnya buat baut mulu ya. Skrup ya, skrupnya tidak bereaksi sama obeng murah. Bereaksi sama N52. Di sini belum ada line roller, tapi ada satu busing kuningan ya. Mau keluar nggak dia? Licin, tapi busing ya. Ada satu busing kuningan untuk di bagian line rollernya. Oke, untuk di bagian spring guide-nya kemungkinan sih pakai pulpen ya. Pakai per yang besar, pulpen. Oke, seperti ini. Ya, dengan tuas pengaitnya berbahan besi ya. Tuas pengaitnya besi. Aman. Ini balancer. Di sini ada apa? Saya coba intip. Swan Gundala. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa ya, ternyata. Saya kira ada pemberat juga. Berarti balancernya hanya ada di ujung spring guide bell wire ya. Yang di sebelah kiri bisa dibilang. Oke, saya tutup lagi. Saya juga tutup yang bagian sini. Nanti pernya lompat. Kalau lompat suka tidak ketemu kemana dia larinya. Suka susah ya. Apalagi banyak perintilan barang kecil. Oke, rotor udah. Saya simpan sebelah sana dan kita ke bagian main body ya. Di sini ada satu one way pasti ya. Udah kelihatan. Skematik seperti reel biasa. Saya coba buka dulu dari belakang. Ya, ini untuk skrupnya. Skru bukan skrup ya. Aduh, salah lagi ya. Ya intinya mas skru lah. Ada yang kita bisa menamakan ini baut. Nggak bisa sih, baut bukan kayak gini, emang skru ya. Skrunya seperti ini. Ini ke obeng murah mah nggak mau nempel ya. Ke magnet lemah mah tidak mau nempel ya. Magnet lemah. Oke, magnet lemah. Cek. Ada sih. Ada juga lemah tapi ya lemah juga. Ya, semuanya lemah ya. Oh, cuma yang di bagian belakang. Yang di bagian belakang ini tidak bereaksi sama magnet lemah, tapi kalau sama magnet kencang mah pasti bereaksi ya. Jadi yang di bagian 1, 2, 3, 4 itu pakai magnet yang bahan besi yang cukup banyak. Untuk bagian belakang ini dia menggunakan semacam stainless steel screw-nya atau screw yang lebih bertahan pada ini ya, pada reaksi magnet. Oke, untuk bodinya ini kayak kalau teman-teman sempat lihat RPG 2 ya, mirip sama RPG 2 atau ada satu lagi yang menyebut sebagai nilon ya. Tapi jelas ini dari spesifikasinya tertulisnya grafit ya. Jadi kita ambil kesimpulan ini berbahan grafit. Tapi ya ada satu lagi, ada beberapa penamaan dari setiap brand masing-masing. Bearingnya ukurannya besar ya, big size. Lalu untuk gearnya kita coba mundurin dulu. Wih, cakep guys. Pakai dua ini ya, pakai dua baut pengunci di bagian lokomotif slidernya. Untuk gearnya aku zinc seperti ini. Cukup tebal, sudah ada grease-nya. Belum screw in handle. Ini masih screw in knob handle. Ada satu apa ini namanya? Macam slider guide lagi ya. Macam slider guide di atas sini, tapi di bawah nggak ada. Cuma kalau dari struktur body ini
dia akan menahan di bagian sini ya, di bagian sini. Jadi tetap nggak bakal kemana-mana sih untuk lokomotif slidernya ya, karena ini ada penahan juga yang saya lihat sih dari struktur ini ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini nggak ini sih enggak ya. Hanya ini dua aja yang menahan di samping sini dan samping sini. Jadi aman, nggak akan terlalu geol-geol juga. Kita coba buka. Shaftnya ini besar banget ya, luar biasa. Bahannya zinc ya. Kita coba lepas. Oh betul ya, dua seperti ini. Nah, gede banget ini. Dan untuk lokomotif slidernya ini bahannya zinc juga. Untuk OSC gearnya juga berbahan zinc. Kita coba tarik deh, mau nggak? Ya udahlah, nggak mau ketarik juga sih. Bisa. Belum ada support bearing dan gearnya bisa dibilang tebel-tebel ya. Tidak ada support bearing tapi gearnya tebel-tebel. Seperti itu. Untuk bearing di bagian kanan ada, sudah menggunakan bearing tertutup juga. Nah ini ya, sudah menggunakan bearing tertutup, ukurannya kurang lebih sama. Lalu ke bagian one way clutch. Di bagian one way clutch ini ada berapa bearing ya? 1 atau 2? Oke, langsung kita buka ini. Saya buka dulu untuk otomatisnya, switch anti reverse-nya. Oke, di bagian sini ada yang saya lihat sih satu ya, di depan aja seperti ini untuk bearingnya, dan ini untuk one way clutch-nya. Oke, seperti ini giginya kuningan, rasionya 4.9. Lah, tadi nggak diukur ya? Rasionya 4.9, kami lupa. 4.9 banding 1, dan memang kerasa enteng banget sih dari reel Swan Gundala ini. Mohon maaf ini kalau agak belepotan ya, kami memang bukan orang yang profesional tapi ingin coba memberikan review-review. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari konten ini, dan semoga menemukan penonton yang membutuhkan reel ini ya. Lumayan nih, di bawah 300.000 ya, range-nya di 200 ribuan. Swan Gundala 8000 PG dengan body yang kerasa tebel super duper ya, bisa dibilang tebel banget. Ini juga tebel-tebel semuanya. Jadi secara matematika, secara hitung-hitungan, ini harusnya sih tangguh. Tapi untuk maksimum dragnya tadi hanya ditulis di 15 kilo. Oke, seperti itu review saya tentang Swan Gundala. Semoga saya bilang semoga ada manfaatnya dari konten ini. Kalau ada salah mohon maaf. Kurang lebihnya yang belum saya kasih kesimpulan, bearingnya tidak ada 7 ya. Yang saya temuin bearingnya di handle kiri 1, handle kanan 1, di pinion 1. Sisanya di sini ada bushing. Oke, itu aja. Dan sudah, tidak ada lagi. Jadi untuk perberingan di sini mungkin ada miss di informasinya, karena saya nggak tahu ini reel keluaran tahun berapa. 7 plus 1 ball bearing, tapi jelas kalau untuk putaran yang saya rasain ini enak lah, enteng ya. Jadi cocok untuk PG atau untuk torsi atau untuk mompa atau untuk ngegeret ikan ya, harusnya sih cocok. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya, dan kalau boleh mohon bantu like atau subscribe-nya. Terima kasih. Selamat malam karena saya syuting malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.